Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Fanani sebagai mentor dalam tugas ini. Perkenalkan, nama saya Ifah Adilah. Saya anggota Angkatan 5, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2026. Saat ini saya berjabatan sebagai fasilitator pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, Hulu Sungai Utara. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan sebagai fasilitator pemerintahan. Tugas dan jabatan fasilitator pemerintahan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2025 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, yaitu melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan. Untuk uraian tugas seorang fasilitator pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, yang pertama yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara di instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan siklus neraca keuangan. Yang kedua, melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait pendapatan asli daerah atau PAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka validasi pengelolaan PAD. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka validasi pengelolaan PAD. Yang keempat, melakukan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan RSUD Pambalah Batung dalam rangka tertib administrasi pelaporan neraca keuangan RSUD Pambalah Batung. Yang kelima, melakukan telaah standar analisa belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi biaya belanja. Yang keenam, melakukan telaah standar satuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi satuan harga. Yang ketujuh, melakukan telaah pengelolaan barang milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi BMN RSUD PB. Yang kedelapan, mengolah data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi keuangan RSUD Pambalah Batung. Yang kesembilan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian dari uraian tugas ini akan dipilih menjadi 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya pemantauan dan evaluasi siklus keuangan, seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, dan utang pada instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, belum optimalnya pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan RSUD Pambalah Batung dalam rangka tertib administrasi pelaporan neraca keuangan. Yang ketiga, belum optimalnya telaah standar analisa belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi biaya belanja. Yang keempat, belum maksimalnya telaah standar satuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi satuan harga. Yang terakhir, belum optimalnya pengelolaan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi. Dari 5 isu berdasarkan tupoksi ini akan dianalisis menggunakan APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Yang pertama, belum optimalnya pemantauan dan evaluasi siklus keuangan,
seperti pendapatan, belanja, biaya, aset, dan utang pada instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mendapatkan total skor 11 dan ranking 5. Kemudian, isu yang kedua, belum optimalnya pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan RSUD Pambala Batung dalam rangka tertib administrasi pelaporan neraca keuangan, mendapatkan total skor 12 dan ranking 4. Yang ketiga, belum optimalnya telaah standar analisa belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi biaya belanja, mendapatkan skor 16 dengan ranking 3. Yang keempat, belum maksimalnya telaah standar satuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi satuan harga dengan total skor 15 dan mendapatkan ranking 2. Yang terakhir, belum optimalnya pengelolaan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi keuangan dengan total skor 19 dan mendapatkan ranking 1. Kemudian dari 5 tapisan isu dengan APKL akan disaring menjadi 3 isu dengan menggunakan dan dianalisis dengan menggunakan analisis USG berdasarkan skor 3 teratas akan dianalisis menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Yang pertama, belum optimalnya telaah standar analisa belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi biaya belanja, mendapatkan total skor 12 dan ranking 2. Yang kedua, belum maksimalnya telaah standar satuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memvalidasi standarisasi satuan harga dengan total skor 10 dan ranking 3. Dan yang terakhir, belum optimalnya pengolahan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi keuangan dengan total skor 14 dan mendapatkan ranking pertama. Dari analisis USG ini akan dipilih menjadi satu masalah utama dengan total skor tertinggi, yaitu belum optimalnya pengelolaan data dan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi keuangan yang akan dianalisis menggunakan fishbone diagram. Dalam fishbone diagram terdapat MEN, yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan pengelolaan data serta kurangnya ketelitian dalam input data. Kemudian ada metode, SOP yang belum jelas dan kurangnya melakukan evaluasi. Ada material, yaitu kualitas data yang rendah serta data tidak update, dan mesin, yaitu digitalisasi yang masih minim digunakan. Kemudian dari masalah utama ini akan dicari alternatif pemecahan masalah. Dalam masalah utama yang belum optimalnya pengelolaan data informasi keuangan daerah yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian informasi keuangan, terdapat 4 akar permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan pengelolaan data serta kurangnya ketelitian dalam input data. Alternatif pemecahan masalahnya dengan melakukan pelatihan rutin tentang pengelolaan data dan juga melakukan pendampingan serta melakukan mekanisme double check agar mengurangi kesalahan dalam penginputan. Kemudian akar masalah yang kedua yaitu SOP yang belum jelas dan kurangnya melakukan evaluasi. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat SOP yang jelas dan melakukan monitoring serta evaluasi berkala real time setiap bulan. Yang akar masalah ketiga yaitu kualitas data yang rendah serta data tidak update. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat standarisasi dan penataan data dengan membuat format baku serta penggunaan aplikasi berbasis web dan penetapan jadwal update disertai deadline yang jelas. Dan akar masalah yang terakhir yaitu digitalisasi yang digunakan masih minim.
Alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan pengoptimalan digitalisasi dengan input langsung ke sistem online seperti membuat tools sederhana, contohnya Google Sheets. Demikian presentasi tugas individu saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.